Oke. Wah, kaget. Halo, selamat sore Indah. Mama Selamat siapa sore. dipanggilnya sekarang? Hmm? Dipanggilnya apa? Dipanggilnya apa? Siapa Dipanggilnya sang? Fujiwara. Uh, Fujio, Fujiwara Oksama. Oke. Fujiwara Oksang. Fujiwara sang. Tapi itu Gimana kalau kabarnya? misalkan, Hmm, Hah? apa? Kalau misalkan orang yang apa baru pertama kali ketemu, kalau nanya kan namanya siapa gitu. Heeh, Jadi apa udah masuk keluarga suami, jadinya dikasih nama Fujiwara kan. Fujiwara. Didaftarin. Kalau jadi Oke. kalau di Jepang Heeh, jadi Fujiwara Indah gitu. Tapi kalau di Indonesia oke. Fujiwaranya nggak kepake. Indahnya aja. Indahnya Oke. aja. Wah, Hmm. teman-temannya udah mulai muncul nih, ada Dayu, Mas Putri dan kawan-kawan yang lain ya. Aku kenal nggak ya? Oke, mungkin aku yang kenal. Halo Dayu, terima kasih udah nonton. Nah, aku mau nanya Ya. nih, Hmm. Indah ini barusan ini joinnya kemana ya? Ada muter-muter tentang Nobita, diklik atau gimana nih? Atau kita Iya, kebalik? ya soalnya kan baru pertama kali dan aku kan agak gaptek-gaptek gitu kan, jadi aku penasaran gitu. Oh, jadi aku matiin deh akhirnya. Oke. Soalnya mudah-mudahan nggak kebalik. Supaya Ya, gampang kita save abis ini. Semoga tidak hilang nih nanti. Karena baru-baru ini yang dengan efisiensi hilang. Makanya ya nanti tadi mau sedang mau ajak nonton ngobrol soalnya. lagi. Hmm. Nah, Indah Hmm. udah lama ya kita nggak ketemu. Biasanya saya ketemu Indah ini di ruang istirahat nyonya-nyonya terhormat. Perempuan terhormatnya Japan Ketemunya Foundation. ketemunya selalu aku Ya, habis bangun tidur ya. iya. Karena Indah pagi banget udah sampai kantor. Dan Dan kalau saya misalkan pagi sholat, dan aku, hai Indah, apa ya, sih? Baru beda. bangun. Oke, Hmm. setiap pagi dan kita biasanya ngobrol sepotong. Setiap hari itu sedikit, paling Hmm. 1 menit, 2 menit ya. Iya, soalnya kan Ibu Nah, Diana datangnya pas udah mau bel ya berbunyi kan. benar, udah mepet banget. Iya, ya udah pulang. Dan aku kan masih standby di kursi. Iya, betul. Ini Ismi bilang, ada Ismi nih, Mbak Indah rambutnya dipotong ya, katanya Ya, gitu. dipotong. Udah mirip mama-mama Jepang belum? Nah, waktu dulu Hmm. aku pernah nanya, Indah udah punya pacar Hmm. belum? Waktu itu Indah bilang, gitu. Akhirnya menikah deh. Nah, pengen nanya nih, Ah, gimana sih kenalan dengan suami waktu itu? mami. Siapa Ah, tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lain atau Ismi. Ismi. Atau teman-teman yang lainnya ya. Jadi, kenapa aku waktu itu ditanya, udah punya pacar belum? Itu waktu itu tanyanya tahun berapa ya? Tahun Oh, waktu, 2017 lah ya, pasti ya. ya. Pokoknya dulu banget pas awal-awal baru masuk Hmm. kayaknya deh. Aku lupa lupa ingat juga sih itu Heeh, ditanyanya pas bulan apa gitu ya. heeh. Tapi yang pasti aku kenalan sama suamiku ini itu sekitar bulan September. Oke. September tahun 2017 gitu. Mhm. Jadi waktu itu aku ditanya, gitu. Aku bingung ditanyanya sebelum September apa sesudah September. Kalau sebelum September, ya, aku agak-agak mikir. Biasanya kan kalau orang nanya Heeh. udah punya pacar apa belum, kemungkinannya mau dijodohin gitu kan. Betul banget, tahu banget Ida. Ya, ya mau dijodohin gitu. Tapi Mhm. kalau ditanyanya pas setelah September gitu, Heeh. mungkin September, September, Oktober gitu, November, karena statusnya masih belum jelas gitu ya. Oke. Jadi aku nggak bisa jawab, aduh gimana gitu. TTM Heeh. masih TTM kayaknya. Oke, kenalannya di mana itu waktu itu? Jadi kenalannya itu di apa aplikasi dating. Oh, aplikasi dating. Jadi Nah, teman-teman, ya hmm, mungkin bisa jadi bisa bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman yang lagi nyari. Ya, jadi nyari. sebenarnya sih aku itu tuh termasuk orang yang apa sangat-sangat tidak percaya bahwa seseorang itu bisa punya pasangan hidup lewat aplikasi dating. Oke. Jadi tuh dari dulu aku beranggapan mana mungkin lah orang bisa nikah kayak gitu-gitu. Maksudnya Pak, ya maksudnya kan
sebelum-sebelumnya udah pernah pacaran gitu kan, yang ketemu sering aja gitu, aduh rasanya gimana, pasti ada nggak sreknya gitu, apalagi yang belum pernah ketemu, maksudnya gimana sih ngerasain, maksudnya mesnya gitu kan. Iya, iya. Jadi itu aku benar-benar nggak percaya gitu. Tapi apa, di suatu hari, jadi di suatu harinya itu Oke. eh, September, 3 bulan sebelum September lah kira-kira, pas tapi aku udah masuk JF kayaknya, udah masuk Aha. kantor ya. Iya, iya, nggak iya. nggak nggak nggak, nggak boleh sebut merek ya. Boleh sebutin aja. Jadi Jadi sejarah, jadi setelah sejarah. masuk Japan Foundation deh, ya setelah masuk Japan Foundation itu kan aku masuk bulan apa ya, aku lupa, Juni, Juli kayaknya ya, apa Heeh. Agustus, Agustus kayaknya, Agustus aku masuk deh, masuk Japan Foundation. Terus sudah gitu, nah di situ jadi aku kan apa suka buka Facebook nih, di Facebook Mm-mm. itu entah siapa yang nge-share gitu, Mm-mm. kayaknya sih kalau aku nggak salah ingat gitu ya, apa UKM pas aku kuliah dulu tuh, kampus aku Heeh. dulu tuh, UKM yang aku ikutin kalau nggak salah kan namanya Nippon Club. Dia Heeh. itu ada share apa artikel tentang apa aplikasi pertemanan. Ah, aku Oke. baca aplikasi pertemanan. Nah, jadi aku penasaran, aku baca gitu kan. Sampai ada beberapa aplikasi tuh yang disebutin. Ada yang Heeh. apa aplikasi, oh kalau aplikasi ini katanya bisa biasanya hubungannya serius gitu. Maksudnya, Hmm. oh gitu. Dalam hati aku ada baca salah satu aplikasi, oh ini kalau yang biasanya mau berteman aja katanya gitu. Bolehlah. Oke. Nah, baca itu, aku tuh bayangannya bukan dating. Jadi aku memang sama sekali nggak ke arah dating itu. Maksudnya, aku nggak kepikiran kalau itu aplikasi dating. Tapi Iya. aku tuh pikir, oh ini mungkin aplikasi kayak Facebook, Heeh. tapi khusus apa kalangan orang Jepang gitu. Jadi itu Heeh. aku pikir, oh aku kan belajar bahasa Jepang gitu kan, Heeh. kok Heeh. bahasa Jepang nggak lancar-lancar, jadi aku pengen punya temen orang Jepang gitu. Akhirnya Heeh. aku daftar lewat, jadi aplikasi itu bisa ngelink ke Facebook, jadi Oh, gitu. daftar di aplikasi itu tinggal kayak input Facebook kita, ID Heeh. Facebook kita gitu. Terus sudah gitu, Oh. Mhm. yang aku ingat pada saat daftar pertama kali itu, memang sih ada pertanyaan, kamu wanita atau pria gitu. Ya, aku kan wanita ya, udah Iya. wanita, udah gitu. Terus memang aplikasi itu semuanya pakai bahasa Jepang gitu. Jadi tulisannya tulisan kanji kayak gitu lah ya. Ya udah Mhm. aku jawab Mhm. wanita Mhm. gitu. Jadi pada saat itu aja aku masih belum kepikiran itu aplikasi dating gitu. Aku masih, oh Heeh. ini Facebook gitu kan ya, Facebook orang Jepang. Jadi aku pikir Heeh. bisa berteman sama banyak banyak orang lah, entah itu cewek, entah itu Mhm. cowok gitu, cewek Mhm. cowok gitu sama aja lah buat aku gitu. Yang penting aku bisa punya temen orang Jepang gitu. Pas aku udah terdaftar, aku masuk di aplikasi itu, aku Heeh. kaget deng gitu. Kok banyak, kok banyak sekali apa foto-foto profil apa Heeh. para laki-laki, laki-laki Heeh. orang Jepang gitu. Dari situ Heeh. aku langsung gini, loh kok nggak ada ceweknya gitu ya, dalam hati aku Heeh. gitu. Terus berapa detik aku langsung, wah ini sih aplikasi dating gitu. Ya udah, Wah, dari ya. situ, Heeh. dari situ apa aku tak atik aplikasi itu karena kan itu juga pakai tulisan Jepang kan, Heeh. dan aku Heeh. kan Heeh. ya gimana juga 100% bisa bahasa Jepang enggak gitu kan, jadi aku tak atik gitulah, ini buat apa, itu buat apa gitu, Heeh. sampai akhirnya aku ngerti sendiri, oh yang ini untuk nge-like orang gitu. Sampai Mhm. itu aku ngerti gara-gara aku udah buang like sebanyak 5 like gitu ya ke Oke. orang-orang yang sebenarnya aku nggak gitu, maksudnya nggak kepikiran mau kenalan sama mereka juga, cuma pengen tahu Iya. ini buat apalah gitu. Terus Iya. udah Iya. gitu akhirnya apa, aku ketemu satu apa sih, satu apa menu gitu ya. Heeh. Oh, ternyata kalau kita lihat profil orang, Heeh. orang itu jadi bisa ngelihat profil kita. Jadi ada Oh, apa? oke. Historinya di dia Heeh. gitu. Heeh. Ternyata supaya profil kita apa nggak diketahui sama orang itu, kita Heeh. bisa matiin jejak Hmm. kita gitu. Iya. Iya. Akhirnya Iya. akhirnya aku matiin jejak aku toh, dalam hati aku juga bukannya mau cari pasangan gitu kan. Jadi ya Heeh. aku cuma Heeh. iseng aja gitu aku matiin. Jadi
meskipun aku lihat sana lihat sini gitu, orang-orang Heeh. yang aku lihat profilnya dia nggak akan tahu kalau aku udah ngunjungin profilnya Iya, dia iya, gitu. iya, iya. Udah. Jadi Oh, oke. selama itu, jadi pada saat aku baru kerja di Japan Foundation ya aku kalau waktu senggang gitu kadang-kadang aku suka baca-baca juga sih profil-profil orang Heeh, heeh. karena sebenarnya menarik gitu dan menurut aku tuh apa buat asal kemampuan bahasa Jepang aku juga kan. Oh, Mm-mm. ini artinya apa gitu. Yang menarik adalah Hmm. mereka itu di aplikasi itu pasti kalau nama tidak ditampilkan. Jadi Iya. hanya Oh, nggak inisial tampilkan. namanya saja. Terus sudah Heeh. gitu profilnya itu biasanya mereka kasih tahu hobinya apa. Terus kadang-kadang mereka kasih tahu juga range gajinya mereka itu dari berapa sampai berapa. Terus sudah gitu. Oh, ada range gaji. Wah, Iya, wah tuh terus buat sudah gitu. teman-teman tuh, buat Hai Puput, ada Ye Ye, Nah, Ismi, terus tuh ada range gaji tuh. Wow. ada range gajinya juga. Terus tapi Heeh. ada juga yang dia nggak mau kasih lihat ya range gajinya gitu. Terus ada yang kasih tahu pekerjaannya di bidang apa gitu. Heeh, Terus heeh. udah gitu hobinya apa. Terus maksudnya ada juga yang dia share, oh iya saya udah pernah nih pergi ke luar negeri ke negara ini pokoknya banyak lah gitu. Oh, oke, oke. Terus ya dari situ sih kebanyakan aku jadinya karena suka baca-baca gitu ya. Heeh, heeh, Kayaknya kebanyakan yang apa like-nya itu banyak heeh. itu ya pokoknya yang apa range gajinya tinggi deh. Oh, paling populer yang range gajinya tinggi. Populer ya. Hmm, Apa oke. kayak IT itu kayak populer deh. IT yang Ya. kerjanya di bidang IT, terus udah gitu ada yang pegawai negeri. Oh itu Heeh. kan juga nggak usah dibilang lah ya. Aha. Terus udah Wah, di gitu Jepang pun rupanya pegawai negeri juga dambaan ya. ya Calon menantu dambangan banget, idaman. damban banget. Terus Oke. udah gitu apalagi ya? Iya, pokoknya intinya aku suka baca karena menarik-menarik aja gitu. Sampai tapi ya kadang ya gitulah ya karena menariknya gitu saking aku sering baca pokoknya ada aja gitu yang kadang alay gitu sampai apa Heeh. misalnya kalau aku bisa mendapatkan pujaan wanita pujaan aku akan apa memperlakukan dia sebagai seorang putri alay banget kan ya Tuh, itu Allah dalam itu. itu kenapa aku bisa lihat dia karena Heeh. dia duluan yang nemuin profil aku gitu Oke. jadi ya aku lihat Ya. alay banget sih nih orang gitu Heeh. terus udah Heeh. gitu ada lagi yang dia nggak nampilin foto tapi dia bilangnya kalau kamu mau tahu wajah aku kamu like dulu baru aku kasih lihat wajah aku di gimana emangnya kita mau ya beli kucing dalam Heeh. karung gitu kan Heeh. ih ogah banget kan Heeh. gitu Oke, yang aneh-aneh gitu juga ada aja sih Bu gitu Heeh. sampai Oke. akhirnya Hmm. aku akhirnya disapa lah gitu kan. Mm-mm. Tapi pas disapa, aku dapat message itu, aku Mm-mm. nggak bisa baca. Kenapa tuh? Kenapa nggak bisa baca? Heeh. Karena ternyata untuk bisa baca message dari orang itu, Heeh. aku harus daftarin lagi diri aku. Jadi Oh, oke. daftarinnya ini lebih serius karena apa? Dibutuhkan identitas diri. Karena aku orang Hmm. Hmm. asing, jadi Hmm. dibutuhkan untuk upload identitas apa paspor. Oh, sampai sejauh itu ya? Nah, itu Oke. dia. Nah, dalam hati aku kan aku penasaran juga ya dia Heeh. kirim apa gitu ke aku gitu. Heeh. Padahal aku nggak like dia tapi dia like aku gitu kan. Heeh. Aku penasaran gitu. Apa ya? Ya nggak bisa baca gitu kan. Ya aku akhirnya daftarin paspor aku gitu kan. Daftarin aku upload gitu. Jadi identitas paspor itu yang biodata Heeh. kita difoto Heeh. terus Heeh. diupload. Akhirnya bisa baca message dari dia aku buka dan ternyata isinya cuma konnichiwa aja. Cuman Udah aku konnichiwa aja. konnichiwa aja ya udah aku balas konnichiwa aja aku nggak balas apa-apa lagi gitu tapi dari Heeh. dia juga nggak ada apa feedback baliknya juga nggak ada Heeh. gitu udah aku juga nggak nanya apa-apa lagi soalnya aku juga kan nggak tertarik sama dia juga gitu kan dalam hati aku gitu Heeh. ya pokoknya aku juga dapet lah maksudnya like kayak Heeh. gitu Iya, terus iya. udah gitu aku juga suka lihat oh ada yang laki-laki itu like-nya udah hampir ribuan kayak gitu aku Heeh. juga ngerti kayaknya populer banget gitu ya terus apa akhirnya aku
ada sih komunikasi juga. Jadi suami aku ini adalah orang yang berkomunikasi sama aku itu orang yang ketiga gitu. Oke. Jadi yang pertama itu aku disapa juga. Ceritanya dia orang Jepang, tinggal di Luxembourg gitu. Heeh. Sudah gitu, dia sapa aku, dia bilang katanya, iya, ya ngobrol-ngobrol dan obrolan itu hanya terjadi selama 10 menit aja. Oke, 10 menit 10 menit saja. aja. Kenapa? Terus, Karena aku ilfil sama dia bilang gini, kamu tinggal di Indonesia ya? Iya, yang Indonesia itu jauh ya katanya gitu. Kamu bisa nggak datang ke Jepang? Aku dalam hati aku gini ya, kamu aja tinggal di Luxembourg, Luxembourg aja jauh tahu dari Jepang. Masa kamu heeh. bilang Indonesia jauh dari Jepang, males banget gak sih? Terus aku lihat, Ada aja. iya terus aku lihat profilnya dia. Oh sebagai akuntan. Terus dalam hati aku gini, jangan-jangan dia pelit. Ogah, gue nggak mau kenalan gitu. Jadi terus itu orang yang pertama. Terus orang yang kedua nggak lama aku juga dapat like juga nih sama orang ini. Dia ceritanya kerja di Vietnam gitu. Heeh. Dan komunikasi itu hanya terjadi kalau nggak salah selama seminggu aja. Oh, seminggu aja udah gitu Seminggu goodbye. aja. Jadi itu benar-benar kita komunikasi ya kerja apa ya maksudnya pembicaraan biasa banget gitu tapi Heeh. maksudnya sebagai teman oke gitu kan maksudnya nggak ada apa-apa memang sampai dia itu masih ngubungin aku dia Heeh. bilang gue mau balik ke Jepang nih katanya gitu iya sampai udah balik ke Jepang udah tiba di rumah dia bilang iya nih aku mau potong rambut gitu udah nyampe dia bilang iya nih aku udah potong rambut terus aku bilang kan oh gimana potong rambutnya udah ngerasa lebih enakan apa enggak udah nggak dibalas udah di end sampai situ kayak ngegantung gitu terus Rupanya mungkin dalam hati aku oh iya juga sih namanya juga kan aplikasi heeh. pertemanan bisa aja mungkin aja dia udah dapet pacar maksudnya udah kenal Heeh. sama cewek yang lebih dulu daripada aku mungkin udah jadian atau Heeh. apa kan aku nggak ngerti Heeh. kan aku juga bukan siapa-siapanya juga gitu kan cuma aku ngerasa lucu aja gitu ya udah ngomong gitu kayak ngambang gitu udah aku udah potong rambut selesai. Wah, siapa tahu dia ketemu seseorang tuh di sana atau pas dia potong rambut, salah potong rambut. Jadi botak misal. Nggak tahu juga nih gitu Nah, terus terus akhirnya menentukan yang akhirnya jadi suami itu gimana? nah akhirnya aku tuh udah keseringan baca gitu ya lama-lama capek juga sih gitu maksudnya ini aplikasi dating dan aku kan juga emang dalam hati aku waktu itu belum ada sih kepikiran mau dapet pacar atau apa gitu dalam hati Heeh. aku mau dapet pacar yang kayak gimana aja aku nggak tahu gitu gimana caranya aku Eh, nyari gitu kan jadi aku mau tutup aplikasi itu maksudnya aku mau hapus akun aku gitu heeh. dan entah Oke. kenapa aku jadi kepikiran gini ini aplikasi berbayar apa enggak ya kalau berbayar matilah gua gitu kan tahu sendiri kan Jepang kan Iya, apa-apa kan original iya, iya. ya kan Betul, aplikasi betul. jangan ini berbayar juga kan aduh Heeh. dalam hati aku dan entah kenapa ketika aku mau hapus akun aku tuh nggak bisa nemuin caranya kayak gimana gitu dalam hati Heeh. aku Facebook aja bisa dihapus Heeh. akunnya ini gimana sih menunya gimana gitu aku nggak ngerti seberhari-hari aku cari gitu kayak aku tuh nggak ngerti gitu ya ada di mana gitu terus Terus, satu sam- aku sampai satu malam gitu ya aku buka aplikasi itu lagi gitu ya sambil ya gitu ngeliat-liat kayak gitu ngeliat-liat kayak gitu ngeliat historis siapa aja sih yang udah ngeliat aku gitu dan macam terus aku lihat-lihat aku scroll gitu tiba-tiba ada nih profile nah profile suami aku ini gitu heeh. terus aku lihat profilnya aku lihat fotonya gitu kan terus aku lihat fotonya aku jadi inget papaku gitu jadi sebelum aku masuk JF itu bulan Juni papaku Mm-mm. tuh meninggal gitu kan Oh, ya. jadi Mhm. itu kayak masih baru banget gitu kan terus aku lihat Mm-mm. profil itu aku jadi keinget papaku gitu Mhm. terus ada mataku aduh gimana ya nih orang gini kayak baik ya dari mukanya gitu Mm-mm. dari fotonya Mm-mm. gitu kan terus aku lihat profilnya aku baca
Terus aku baca, yang aku ingat gitu ya, dia kalau ada wanita yang ceria gitu, terus suka anak kecil gitu, pokoknya yang gak neko-neko gitu deh tulisannya gitu, maksudnya nggak yang Sederhana aja ya. iya maksudnya gue kerja di sini 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 atau pergi ke luar negeri ke negara ini itu kayaknya nggak ada yang kayak gitu, maksudnya Heeh, ya biasa heeh, aja gitu. Terus dalam hati aku, aduh kayaknya nih orang low profile gitu heeh, kan. heeh, Terus udah gitu ya udah, dalam hati aku, terus aku lihat yang like dia, heeh. oh jumlahnya lebih sedikit ya daripada aku, ceritanya aku sombong. Aku dalam hati aku kasih deh gitu, aku kasihin gitu, aku kasih gitu kan. Ya udah Kasih gitu, satu like. satu like, memang jatah satu orang satu like gitu. Iya, iya, iya. Terus udah gitu aku kasih like, udah aku kasih like, eh ya udah aku langsung mau, aku cerita aku mau tidur gitu ya, ya udah aku tidur, tapi aku bangun lagi, aku buka lagi gitu, ternyata dia menerima pertemanan aku. Jadi kalau misalkan kita like seseorang, Heeh. orang itu mau terima nggak like-nya dari kita gitu, ternyata dia Oh, terima like-nya dari aku. Nah terus udah mati aku gini, disapa enggak, sapa enggak, sapa enggak gitu kan. heeh, heeh, Aku gimana ya, udah dua kali komunikasi sama orang Jepang, yang satu kayaknya pelit, yang satu kayaknya ngambang gitu aja gitu kan, heeh. jadi males ya gitu bawaannya gitu ya, paling begitu lagi gitu, udah mati aku gitu. Lagian aku juga mau tutup, udahlah capek aku, udah mati aku gitu. Tapi tuh kayaknya ada gimana gitu ya, kayak ada yang bilang, aduh lu sapa deh gitu. Terus dalam hati aku, Heeh, ntar kayak gitu-gitu lagi, males lah heeh, komunikasi sama orang Jepang yang gitu-gitu lagi gitu kan. heeh. Sapa ntar daripada lu nyesel seumur hidup. Waduh, dalam hati aku gitu, nyesel seumur hidup ya gitu ya, ya disapa aja, buktikan bahasa Jepang lo kan gitu. Kayak ada yang ngomong gitu. Ya kalau cuma Aisatsu sih ya bisa lah, Aisatsu sama Jiko Shokai, perkenalan diri mah gampang gitu kan, tinggal ngetik aja gitu, ngomong. Ya udah akhirnya aku sapa juga gitu kan. Terus udah gitu besokannya ternyata ada balesan. Iya, ya dia jawab gitu, pokoknya iya, ya salam perkenalan juga gitu. Terus pokoknya dalam hati aku, kayaknya dari balesannya itu kayaknya orangnya ramah gitu kan, Heeh, sopan santun gitu kan. Terus aku baca lagi profilnya dia gitu. Waduh, orang Kyoto, dalam hati aku gitu kan, heeh, image-nya image-nya kalau orang Kyoto kan sopan santun gitu kan. heeh, iya, heeh. Dalam Image hati aku gini, image wah kita berat, gitu. berat nih dalam hati aku gitu. Orang Kyoto nih gimana ya? Emang mungkin orang Kyoto emang kan sopan santun gitu kan. Iya. Jangan-jangan ya budayanya begitu gitu kan. Gimana ya? Jadi aku pikir-pikir lagi gitu mau balesnya gitu. Waduh, kayaknya kayaknya gue mesti pakai bahasa apa ya gitu ya. Heeh. Tapi akhirnya ya emang bahasa Jepang juga standar Mhm, gitu. Ya mhm. udahlah, maksudnya sebisanya aja gitu. Ya akhirnya dari situ ngobrol-ngobrol, ya ngobrol biasa sih, nanya kerjaan, maksudnya kamu kerja di mana gitu, terus udah gitu kerjaannya apa, di bidang apa, kayak gitu. Nah terus udah gitu, yang buat aku tertarik adalah pada saat aku tanya dia kerja di mana, dia bilang katanya iya aku kerja di perusahaan Wagashi gitu. Terus aku baca itu, aku ingat banget, aku baca itu pada saat aku lagi tidur di ruang tidur di JF itu, ruang yang itu, Ruang ruang jasa perempuan terhormat itu. ya, perempuan terhormat itu. Aku baca gitu tuh aku langsung bangun gitu, wah dia kerja di perusahaan Wagashi, yang buat Wagashi, dalam hati aku gitu kan. Terus Kue aku baca Jepang lagi, ya. terus aku baca lagi, oh iya dia tinggal di Kyoto lagi gitu. Soalnya kenapa aku belajar bahasa Jepang, aku belajar Heeh. bahasa Jepang itu karena aku nonton film Asuka. Mhm, Asuka yang latar belakangnya itu seorang perempuan mhm, pembuat wagashi mhm. di Kyoto. Nah, Oh, dari ya. film itu tuh aku pikir, aduh Kyoto tuh bagus ya, gini gini gini. Aduh, aku Sebelumnya pengen. pernah ke Kyoto nggak? Belum? Nggak pernah. Pernah ke Kyoto-nya itu pada saat training, dapetnya juga dari Japan Foundation juga sih. Oh, waktu training ya. Iya, Dan ke jadi Kyoto. Sempat eh, sempat makan wagashi juga. enggak. eh, Enggak. Wagashi itu kan macam-macam kan ya? Iya, iya, Ya, iya. salah satunya sempet sih gitu, sempat beli juga sih gitu.
Jadi Oke. aku kaget gitu. Dia kerja di perusahaan ini gitu. Langsung aku tertarik kan. Yang aku tanyain bukan tentang dia, tapi tentang Wagasi. Terus aku langsung ngomong, kamu tahu nggak kalau ada film ini dulu pembuat Wagasi namanya Asuka gini-gini, latarnya di Kyoto loh gini-gini. Terus dia bilang gini, aku aja nggak tahu katanya gitu. Kok kamu tahu ya? Tahu banyak ya gini-gini gini. Terus aku bilang, iya kan aku kan belajar bahasa Jepang gara-gara suka bla 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 gitu. Terus tiba-tiba aku jadi bawel gitu. Jadi serenceng gitu yang aku ceritain gitu ya tuh gitu, ya udah. Tapi dia balas lagi, terus aku bilang iya aku pernah ke Kyoto waktu itu ikut training gini-gini bla 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 gitu, aku makan kue itu namanya apa ya, terus dia bilang oh namanya ini Yatsuhashi yang kayak segitiga itu, kuenya yang segitiga Yatsuhashi namanya, oh iya itu enak ya, aku bilang gitu. Pokoknya aku renceng lagi itu supaya dia balas lagi gitu. Dan kenapa aku kayak nyambung sama dia, karena apa yang aku mau tahu dia selalu jelasin gitu. Dia selalu jelasin, dia kasih tahu begini 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 gitu. Terus sudah Wah, gitu ya, seru-seru. ya jadinya aku ngerasa kok aku kayak ikut perkuliahan ya, dari dia tuh ngejelasin begini 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 sampai ngomongin kondisi sosial Jepang yang kayak gini gini, aku suka tanya penasaran gini gini, ntar dia jelasin enggak kok gini 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 gini, dia bilang gitu. Ya Oh, nyambung langsung ya. Dan itu nyambung nggak kerasa tuh. dan itu nggak kerasa sampai eh, Oktober November. Tapi awal-awal sih sebenarnya dia udah bilang sih kalau dia suka sama aku gitu kan ya. Terus aku kan jadinya berbunga-bunga juga kan ya. Berbunga-bunga juga gitu kan ya. Terus ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus lama-lama aku pikir masa aku rasa-rasa gitu aku juga suka sama dia gitu kan. Terus dalam hati aku gini, aduh kalau suka kayak gini gimana ya gitu ya, jadi hubungannya kayak ngambang gitu kan. Akhirnya aku ingat banget bulan Desember aku bilang aku suka sama dia, aku bilang gitu. Terus dia bilang, dia juga gini, tapi gimana ya, dia bilang gitu, aduh di Indonesia, dia bilang gitu, bukannya apa, dia bilang memang pekerjaannya tuh, dia kan kerjaannya kayak hari Minggu aja dia kerja Iya, gitu, jadi bukan bekerja dari hari Senin sampai Jumat, tapi dia kayak shift-shiftan gitu kan iya. kerjanya. Ya udah, jadi dia bilang aduh untuk kalaupun bisa ambil cuti, dia bilang nggak bisa lama-lama, bisa bisa datang hari itu mungkin 2 hari kemudian langsung balik lagi, dia bilang gitu. Terus dia bilang mesti nyesuaiin dulu sama jadwal kerjanya, dia bilang gitu, yang kira-kira agak senggang gitu kapan ya, dia bilang gitu, mungkin ya deh nanti aku cari dulu deh waktunya, dia bilang gitu. Terus pokoknya dari situ terus komunikasi, jadi tuh kita lama-lama dari yang message aja sampai akhirnya apa, video call. Jadi seminggu sekali kita suka video call gitu. Nah, itu proses proses dari kenal terus sampai nentuin, oke, dia. Itu berapa lama tuh? Jadi pada saat aku kenal dia 2017 bulan September, bulan Desember aku ingat aku bilang suka, tapi dia udah bilang suka duluan ya. Jadi bukan aku duluan. Oke, Nah, terus tidak udah mau gitu rugi. Oke, nggak mau dibilang rugi, suka duluan. tetap Oke, ya terus apa, harga dirinya tinggi banget gitu. Terus apa Desember, Januari, Februari, Maret, April, akhirnya dia datang ke Indonesia itu bulan Juni kalau nggak salah. oh bulan Juni Kalau nggak datang Juni, ke. Juli deh. Nah, Jadi beberapa bulan sebelum dia bilang, kayaknya aku bisa nih datang. Dia bilang bulan Juni apa Juli gitu, aku lupa ya. Dia bilang datang itu untuk apa waktu itu? Masih dalam rangka kenalan atau udah menuju serius? sebenarnya sih kayaknya datang itu sih mau mau ketemuan. Kita kan udah sering setiap hari kita Hmm, chattingan, line. iya, iya. Terus seminggu sekali kita pasti video call. Mm-mm. Terus kayaknya ya untuk memastikan gitu kan. Dia bilang ya datang untuk memastikan gitu sebenarnya gitu. Oh, Untuk ketemu gitu. good, ya. Dia bilang katanya gitu. Ya udah datang. Terus aku bilang ya udah kalau kamu datang sekalian aja ketemu sama keluarga aku gitu kan. Uh-uh, Atau kan emang biar jelas juga gitu kan gitu. Ya uh-uh. udah akhirnya dia datang ketemu sama keluarga besar aku.
Terus anehnya gitu, sebelum-sebelumnya kan aku emang maksudnya adalah pacaran sama orang Heeh, si A, orang si B gitu. heeh. Tuh keluarga nggak ada yang setuju gitu. Oke, Terus oke. ketika dia datang gitu, terus semuanya langsung gitu kayak sepakat, iya iya katanya gitu. Wah, jalan terbuka, Nah, mulus. dan memang keluarga aku memang bilang, iya ya mirip papa kamu ya dilihat-lihat katanya gitu. Jadi ya udah, jadi kayaknya positif gitu ya, apa ya udah akhirnya kalau nggak salah dia 4 hari 3 malam deh. Dia datang hari Jumat, Heeh, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Seninnya pulang, Senin paginya pulang. heeh. Makanya ada hari Jumat itu aku cuti. Oh, cuti waktu itu ya. Ada cuti gitu. Jadi Oke. aku ketemu sama dia di Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Terus ya udah, pas dia pulang Mhm. langsung dia bilang, kapan kamu datang ke sini? Katanya gitu. Kapan kamu datang ke Jepang? Oh iya, dalam hati aku, gue juga harus ke Jepang Heeh, ya gitu. Ya kan gimana juga apa dia keluarganya dia juga pengen tahu kan, heeh, maksudnya iya, gimana dia apa berhubungan dengan wanita gitu, heeh, jangan di dunia maya aja heeh, gitu. heeh, iya. Terus Akhirnya gimana? Heeh, ya udah akhirnya aku putusin kapan ya, aduh gimana gitu ya. Akhirnya bulan heeh, November ya udah aku langsung cari-cari penerbangan gitu kan, dia bulan Juni Juli Juli Agustus September Oktober ya November November aku pergi, aku datang ke Kyoto ini gitu. Dan itu hari apa ya, itu juga aku lebih cepet lagi daripada dia. Kalau dia 4 hari 3 malam, kalau aku 3 hari 2 malam. wow, cepat sekali. Dan itu langsung ketemu keluarga juga? Iya, langsung ketemu sama keluarga besarnya dia gitu. Aku juga kaget gitu, Ah, langsung sama keluarga besarnya dia. Keluarga besarnya dia ah, yang nggak banyak-banyak amat juga sih iya, gitu. iya. Kalau orang Jepang kan tidak terlalu banyak memang ya. Iya, Heeh, terus akhirnya dia bilang gini, ya udah kamu daripada nginep di hotel, katanya mendingan nginep di rumah aku aja, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya nginep heeh, di dia. Dia kan tinggal sama mamanya gitu ya. heeh, Jadi aku heeh. langsung ketemu sama mamanya gitu. Dan langsung oke juga. Hah? Langsung oke juga. Serem gitu. Ya enggak sih. Orang orang Kalau aku Kyoto lihat kan halus mamanya, sekali. mamanya auranya gitu ya kayak mama aku juga gitu. Jadi Oh gitu. iya, jadi kayaknya apa gimana ya? Mungkin karena aku udah maksudnya mungkin karena lingkungan pekerjaan gitu, dari lingkungan Heeh, pekerjaan di mana aku bekerja, aku banyak belajar apa dari berbagai berbagai karakter orang gitu. heeh, Jadinya heeh, mungkin aku jadi pas datang ke sini aku udah lebih dewasa gitu. heeh, Jadinya heeh. ya mungkin kalau orang Jepang kan kalau ketemu sama orang baru kan agak gimana Iya, gitu. iya, iya. Jadi Iya, aku banyak aku self mah defense ya. aku yang Heeh. aku ingat gitu ya, aku malah gini, eee, kok maksudnya aku manggilnya apa ya, aku langsung manggil Okasang lagi, aku bingung kan mau manggilnya apa, masa aku manggil apa gitu kan, aku Heeh. langsung manggil Okasang, aku bilang, "Kok Okasang duduknya di situ, duduknya di sini aja dong." Aku langsung ngomong kayak gitu, Heeh. maksudnya aku lihat, loh kok kayaknya dia agak canggung gitu-gitu kan. Heeh, heeh. Cuma kalau dipikir-pikir, kan harusnya yang canggung aku ya. Kan Heeh. ini itu bukan rumah Heeh. aku gitu. Heeh. Terus kata aku ingat Okasangnya bilang, enggak saya di sini aja katanya gitu, di sofa aja katanya gitu. Oh ya udah deh, udah gitu. Ya udah, jadi ketemu sama keluarganya dia itu hari apa ya? Hari Jumat kan aku pergi juga Hmm. kan Hmm. ke Jepang. Jadi hari Jumat, ya aku cuti tuh hari Jumat, Bu. Heeh. Aku cuti tahu Jumat deh, Jumat kan Sabtu Minggu libur kan. Heeh. Jumat, Sabtu, apa hari Sabtu ya? Aku lupa deh. Pokoknya aku langsung balik gitu kan. Ya udah jadi pada saat aku datang ke Kyoto ini ketemu sama keluarga besarnya, kakaknya, sepupunya gitu, terus makan di salah satu restoran Jepang gitu. Terus aku denger gitu setelah selesai makan gitu ya, mamanya langsung bilang gitu ke teman-teman yang lain Heeh. gitu. Jadi mungkin kalau nggak bulan Maret, bulan April nggak ya? Katanya gitu. Langsung Terus aku, ditentuin. iya, kalau nggak bulan Maret, bulan April lah katanya gitu. Dia dia ngomong ke itunya Heeh. kakaknya, jadi ke paman Oh, dari suami aku gitu ya. iya, iya, iya. Oh terus semuanya bilang dong,
oh oke ya, kalau nggak bulan Maret, April ya, oke gitu. Terus aku langsung gini, oh udah oke ya berarti ya gitu kan. Ya udah, Wah. pas langsung, jadi kayaknya cepet gitu kan. Terus akhirnya pas aku balik ke Jakarta, ya udah aku juga langsung bilang gitu ke orang tua aku, Heeh. "Emang kalau nggak bulan Maret, April lah gitu." Ya udah dari situ, itu kan bulan November ya, Heeh, heeh. November. Ya udah dari situ langsung deh, langsung sama suami, kita kerjasama gitu. Wah, kita harus persiapkan nih dengan matang gitu apa-apa aja gitu. Nah Dari ini dia. Ada foto-fotonya banyak banget. Akhirnya menikahlah. Jeng. ya. Nah, ini dia. Kalau ingat hari-hari itu kangen jadinya. Kangen tuh maksudnya apa? Mau mau upacara pernikahan lagi kayak Oh, gini? Ini mau bukannya lagi sebenarnya. ribet banget nggak sih Kalau pernikahan di? dibilang ribet, Heeh. ribet banget, enggak sih sebenarnya. Cuman gimana ya? Karena kan aku ini adalah hubungan yang benar-benar jarak jauh, LDR. Ya, Ini benar-benar LDR gitu kan. Orang kita tuh kencannya pada saat dia datang ke Indonesia dan aku datang ke Jepang. Udah kita udah kencannya itu itu aja. aja. Iya Cuma kan? 2 kali. Cuma 2 kali. Tapi memang setiap hari chattingan dan apa seminggu sekali pasti video call gitu. Itu Iya, pasti. iya, iya. Jadi pada saat Berbobot ya. Secara berbobot kualitas, gitu ya. wow. Sampai Oke. kadang masalah pekerjaan aja gitu, aku minta pendapatnya dia gitu ya. Aku kadang kesel nih gini-gini. Menurut kamu gimana? Tapi dia Gitu. selalu positif, dia selalu bilang, "Kamu jangan begitu," gitu. Ya mungkin ada sisi baiknya begini begini gini. Jadi dia selalu positif gitu. Oke. Terus Nah, ya udah akhirnya dari situ dari November kita harus persiapkan apa aja. Ya mm-mm. udah jadi kita sekarang cari tahu gitu. Aku cari tahu bagian aku, dia juga cari tahu bagiannya dia. Aku cari tahu dari Jepang, aku cari tahu dari Indonesia, dia cari tahu versi Uh-uh. Jepangnya. Gitu. Ya Oke. udah, akhirnya, udah bangun, anak aku Oh, udah bangun gitu, lagi ngeliatin oh, aku begini, lagi digendong sama mertua aku. oh, lagi datang. Oh, Enggak, aku emang tinggal bertiga sama mertua oh aku. gitu. Oke, oke. Nah, terus yaudah akhirnya aku cari tahu dan pokoknya aku dapatkan info bahwa intinya kalau di Indonesia itu kalau menikah di Indonesia itu kan kita kan agamanya kepercayaannya harus sama gitu kan. Iya, iya. Uh-uh. Udah dari baca itu aja juga aku udah langsung putuskan karena suami aku tanya mau nikahnya gimana ya, Mm, Indonesia mm-mm, apa Jepang gitu. Dari mm-mm, baca itu mm-mm, aja aku udah langsung putuskan Jepang aja udah aku bilang gitu. mm-mm. Kenapa? Iya kalau Oke. misalkan nikah di Heeh. Indonesia, itu kamu harus masuk ke kepercayaan aku dulu, aku bilang Iya. gitu. Terus untuk masuk ke kepercayaan aku, kamu harus belajar. Kamu harus belajar. Caranya gimana? Kamu harus belajar bahasa Indonesia dulu, aku bilang gitu Heeh, heeh, kan. heeh. Udah di negara kamu aja, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia bilang, oke, sekarang kita cari tahu gimana caranya untuk bisa nikah di Jepang. Aku cari tahu versi Indonesia, dia cari tahu versi Jepangnya gitu kan. Terus kita Heeh. ajarin itu gitu. Pokoknya setiap hari kita chattingan ngomongin itu dan seminggu sekali kita video callan untuk mastiin. Heeh. Jadi Bu, beneran kayak kerja work from home itu Bu. Heeh. Jadi bener-bener Wah, kayak rapat. Kan kalau di Japan Foundation kan sebulan sekali kan pasti rapat bulanan ya. rapat. Aku, Nah, aku ini seminggu juga. sekali itu rapat sama dia gitu loh. Nah, Heeh. jadi dia kasih versi Jepangnya, terus aku oh iya ya cocok nih cocok gitu Mm, kan. mm, mm, mm. Nah ya udah dari situ kita kumpulin dokumennya yang aku perlu urus di Indonesia Mm, apa aku urus gitu kan mm, secepatnya juga. Aku mulai urus dokumen itu bulan apa ya? Pokoknya kan dokumen yang dari kelurahan itu kan berlaku selama 3 bulan. Hanya berlaku selama 3 bulan. Setelah kelurahan mengeluarkan dokumen itu harus dipakai dalam waktu 3 bulan. Lewat dari 3 bulan itu tidak bisa dipakai. Hangus, ya. Hangus Oke. katanya. Waduh, jadi aku sebelumnya cari ke kelurahan dulu gitu, Heeh, nanya-nanya, heeh, bener nggak nih dokumen ini dikeluarin sama kelurahan, ini bener nggak nih, ini bener nggak heeh. nih, ini bener nggak nih gitu. Sampai ada satu dokumen kelurahannya bilang, wah kami nggak ngeluarin ini, wah gimana aku bilang Waduh. gitu. Wah, ada Wah yang kayak gimana gitu nih rupanya. kalau nggak dikeluarin aku bilang.
di Konjen, websitenya Konjen, itu ditulis ada. Aku bilang gitu, iya tapi kami tidak mengeluarkan ibu, katanya gitu. Terus aku bilang, gimana dong? Aku bilang gitu. Wah, langsung aku bingung waktu itu. Langsung aku bilang ke dia, ke suami aku, kelurahan aku nggak ngeluarin ini, gimana ya? Aku bilang gitu. Coba kamu telepon ke Konjen, aku bilang gitu. Kamu telepon ya ke Konjen ya. Kamu bilang, kelurahan aku tidak ngeluarin loh. Gimana nih? Aku bilang gitu. Ini jangan sampai apa kita ngasal gitu kan. Iya. Tiba-tiba udah di sana angus semuanya gitu kan. Aku bilang, oh iya. Akhirnya dia nelpon ke Konjen. Terus dia kasih tahu aku, kata orang Konjen, iya. Kalau kelurahan nggak ngeluarin, buat sendiri aja juga nggak apa-apa. Ketik sendiri. Oh oke, aku bilang gitu. Pokoknya untuk ngurusin pernikahan itu kan yang paling penting kan secara hukumnya kan. Iya, iya, iya. Jadi Betul. jangan sampai apa kita udah di Jepang, Bu, dokumen yang ini nggak ada, Bu. Wah, itu kan nggak bisa kayak gitu kan. Harus Apalagi semuanya lengkap. iya pekerjaan adanya pekerjaan di Indonesia kan nggak bisa buat aku tuh bolak-balik ke Jepang gitu kan. Iya, iya. Pekerjaan juga, biayanya juga kan. Heeh. Bukan naik angkot gitu soalnya. Jutaan gitu soalnya gitu. Kalau misalkan Iya, aku masih balik lagi gitu kan. iya. Habis tabungan aku gitu kan. Ya, ya udah akhirnya bolak-balik kayak gitu. Aku juga cari gitu kan apa profil orang yang nikah sama orang Jepang gitu kan. Aku baca gitu. Dia membantu aku banget gitu sampai Heeh, aku ikutin Instagramnya gitu kan. Terus aku heeh. tanya juga gitu. Tapi aku lihat tulisannya, iya tapi apa dia bilang katanya ada temennya nikah di Osaka, katanya mungkin peraturannya agak sedikit berbeda gitu sama yang di mana di Tokyo atau apa gitu dokumennya. Oh, beda-beda Nah, ya? Mm-mm. iya dalam hati aku gini, aduh perwakilan Indonesia aja bisa beda-beda kayak gitu. Ya udah, Iya. Heeh, iya makanya dalam hati aku, wah berarti gue nggak bisa nanya ke dia nih gitu kan. Dia kan kalau heeh, nggak salah heeh. bukan Wilayahnya Osaka, beda. lainnya Mm-mm. beda kan. Wah gue nggak bisa tanya dia nih. Gue mesti apa tanya, mesti kalau bisa dapetin yang apa tinggal di Osaka gitu kan. Ya udah Heeh. akhirnya dapet lagi blog gitu. Tinggal di Osaka gitu. Nah dari situ aku hubungin dia dan apa orang ini gitu ya. Sekarang jadi teman aku juga gitu Heeh. di Jepang, dan dia tuh sangat membantu sekali gitu ya, maksudnya sangat apa banyak membantu memberikan jawaban gitu apa dengan gamblangnya dan dengan jelas gitu, apa yang aku tanya selalu dibalas gitu dengan cepat gitu ya, Heeh. selalu Mbak ini gimana ya, aku bilang gitu, ini gimana ya bla 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 gitu, oh ya Mbak bener kok Mbak begitu, dia bilang gitu. Atau akhirnya dari dia bilang gini, iya Mbak itu kartu keluarga kok nggak salah ya, kartu keluarga di itu aja apa dilegalisir katanya gitu. Mm-mm. Nah jadi ada tuh satu perbedaan di situ, iya soalnya yang di blog yang orang si A bilang itu nggak apa-apa nggak dilegalisir, ternyata Heeh. yang di Osaka katanya perlu Bilang dilegalisir. legalisir. Dalam arti Oke. aku, gua kan di Kyoto ya, berarti perlu nih dilegalisir. Ya udah akhirnya aku ke kelurahan lagi, aku minta legalisir gitu. Ya udah sampai harus apa banyak bener-bener gitu ya dokumen gitu aku susun rapi-rapi gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu, jangan sampai ada yang miss kayak gitu kan. Ya udah Heeh. kayak gitu akhirnya, intinya untuk dokumen Mhm. kita mesti siapin dengan benar gitu ya. Mhm. Mhm. Selain dokumen ada lagi dong yang lain, kayak pernikahan di Jepang acaranya mau kayak bagaimana gitu. Heeh. Nah, itu gimana tuh? Itu pasti ribet nggak? Karena Ya kan, iya, itu ya. dibilang ribet sih enggak juga sih, asal komunikasinya lancar aja gitu ya, beneran kayak rapat sih, rapat orang kantor gitu, mau nyelenggarain apa acara gitu ya. Heeh, heeh, Jadi di samping aku apa mikirin apa JS Forum waktu itu, Japanese heeh, Speaking Forum di Bali, heeh, aku juga heeh. mau nyelenggarain acara Sendiri. sendiri gitu. Heeh, Ya udah, jadi suami aku tanya acaranya mau bagaimana gitu. Kita kan aku bilang ya paling keluarga aja gitu kan. Terus udah gitu, ya karena acaranya di Jepang, mhm, tugas suami lah mencari tempatnya di mana, mau yang seperti apa gitu. heeh, Kalau aku sih jujur oke-oke aja gitu. Maksudnya karena acaranya di Jepang, beliau lah heeh, yang atur gitu maksudnya. heeh.
kan aku juga nggak bisa dong apa gue mau begini gitu kan, yang tahu keadaannya di Jepang tuh siapa kan dia gitu kan, Heeh. Nah, yang tahu akhirnya tuh, kondisinya gimana kan dia ya, gitu. akhirnya acaranya seperti apa nih? Soalnya di sini ada foto sedang minum sake ya, ini ya. Ya itu sake gitu, Ya, tapi saya nggak minum, tapi aku nggak minum sih sebenarnya, itu cuma kayak icip di bibir aja di, gitu. diicip di Heeh, bibir aja. Ini salah heeh. satu ada tradisi di sana ya, Iya, harus itu seperti ini. jadi akhirnya diputuskanlah kita Mm-mm, menikah di Jinja gitu. mm-mm. Menikah Oke. menikah secara tradisional aja juga kalau nggak salah ada jenisnya gitu ya. Aduh, aku Oh, agak-agak liar gitu ya untuk heeh, masalah itu gitu ya. Ya pokoknya akhirnya diputuskan ya menikah Jinja, terus heeh. habis itu nanti resepsinya makan-makan sama keluarga gitu. Untuk menikah di Oh, Jinja. Ya udah kayak gitu aja. Intinya kita acaranya seperti itu aja. Blok selesai gitu. Nah, paling urusan yang diurus lagi masalah baju gitu. Masalah dia cari tempatnya di mana gitu. Terus udah gitu dari tempat itu kebetulan hotel yang kita pakai itu dia bekerja sama dengan bridal gitu. Jadi iya. bridalnya itu diperkenalkan sama hotelnya gitu. Ada dua bridal, Heeh. nanti kamu aja yang milih katanya gitu. Mhm. Akhirnya suami aku bilang, ini ada dua bridal dan ada dua website, dia bilang gitu. Kamu lihat aja, kamu lebih serak yang mana untuk baju-bajunya, ya ada A, ada B gitu. Heeh, Jadi heeh. aku lihat dari websitenya, oh aku lebih serak nih sama yang B. Oh ya udah, yang A berarti nggak terlalu ini ya, dia bilang gitu. Tapi suami aku bilang, tapi gue datengin deh yang A sama yang B, gue datengin, ntar gue foto-fotoin ya katanya gitu. Heeh, heeh. Ya udah, jadi dia foto-fotoin gitu baju-bajunya, semuanya semua yang dikeluarin gitu difoto-fotoin sama dia, dari kimono sampai dressnya difotoin gitu. Ya udah akhirnya aku tetap bilang aku mau yang B, aku bilang gitu. Oke, kalau mau yang B berarti yang A nggak usah ya. Terus akhirnya dari websitenya aku milih, aku mau dress yang ini, aku bilang gitu. Oke, kata suamiku, dicariin gitu. Dia mau dress yang ini nih, ternyata kata orang bridalnya, oh kalau tingginya segini ini mah kecil gitu. Nggak bisa. Oh gitu ya, iya. Oh kalau nggak yang ini katanya dia mau yang ini, kata suamiku gitu. Oh gitu ya. Ya pokoknya semuanya difoto-fotoin gitu kan. Akhirnya Heeh. apa yang aku mau ternyata tidak ada gitu. Tapi Akhirnya tidak ada. tidak Oke. ada gitu. Tapi aku kagetnya adalah ternyata orang bridal itu ya mungkin dia apa tahu karena mereka pengalaman kali ya. Mungkin Heeh, dia heeh, tahu apa aku dari pilihan-pilihan dress sama heeh. baju dress yang aku mau gitu. Jadi dia kayaknya mungkin sedikit tahu karakter aku kayak gimana Iya, gitu. iya, Jadi iya, dia iya. janjiin ke suami aku, baik, kami cariin katanya gitu. Dress yang kira-kira nuansanya mungkin calon Dia istri kamu suka suka ya. katanya gitu. Heeh. Kami akan cari secepatnya. Habis itu kami akan kirim fotonya gitu. Enggak, ya bener sih, nggak lama aku dapat fotonya dari suami aku. Terus aku bilang langsung, iya nih, oke nih. Yang pilihan yang kayak gini sama yang kayak gini kayaknya oke nih gitu. Gitu. Oh. Oke nih Nah, gitu. Udah gitu untuk baju yang apa kimono yang warna merah heeh, ini juga heeh. itu kan banyak polanya gitu kan. Iya, Jadi aku iya. pilih gitu. Gue mau yang pola yang ini gitu. Kalau kimono itu nggak terlalu masalah karena kimono itu kan apa kayaknya disesuaikan sama tinggi badan kita gitu kan. Tapi Heeh, heeh, heeh. kalau dress itu bermasalah. Nah, kalau misalkan nggak cocok sama tinggi badan ya nggak bisa dipakai gitu. Iya, ngatung jadinya ya. Oh ya, Iya. dan aku juga baru tahu loh kalau misal dari suami aku baru tahu kalau kimono itu Heeh. harganya itu mungkin harga sewanya itu bisa beda berdasarkan coraknya katanya gitu. Oh, ditentuinnya berdasarkan corak ya, kimono Iya itu. katanya Oh, baru kalau tahu, baru tahu. corak-coraknya beda-beda ya harganya beda-beda Heeh. kata suami aku gitu. Aku baru tahu katanya gitu. Aku baru tahu Seru, jadi seru, 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 seru. nah, jadi itu pembelajaran gitu. Oh jadi gitu ya. Kalau coraknya beda harganya beda ya beda lah kata suami aku gitu. Jadi makin sederhana berarti makin lebih murah ya, gitu ya kalau kalau Mungkin kimono. ya nggak tahu juga gitu ya, ya nuansanya aja kali ya. Ada Soalnya mungkin kan, yang sederhana tapi kayaknya mungkin elegan atau gimana aku iya. tahu gitu kan. Ya Nah pokoknya itu kalau kimono tuh berapa lembar tuh, berapa lapis dipakai kalau kimono yang seperti ini?
Aduh, aku jadi dari bridalnya itu, jadi sebelum nikah, jadi aku udah datang ke Jepang nih. Heeh, Jadi ke bridalnya juga kan untuk fitting heeh, baju kan. Jadi kan heeh, ada sekitar tiga dress yang mereka kasih kan, dress yang putih itu kan. heeh, heeh, Dari situ akhirnya kepilih kan salah satunya yang akhirnya aku pakai di pernikahan gitu kan. Nah terus sudah heeh. gitu setelah itu untuk yang kimono itu nggak fitting. Yang putih sama Oh, yang merah, oke. kimono putih sama merah itu nggak Mm-mm, fitting. mm-mm. Mereka hanya bilang gini, Langsung. "Iya, nanti pada saat nanti mau didandanin gitu ya, jangan lupa bawa inilah itulah, maksudnya kayak anduk berapa berapa lembar Iya, heeh. kayak gitu." Aku sih kan nggak tahu gitu ya. Maksudnya aku dengar tapi aku nggak tahu gitu ternyata untungnya apa mama mertua aku udah siapin gitu. Aku Heeh, bingung itu anduk buat dipakai di mana gitu kan. Nggak heeh, taunya heeh. kalau saat pakai kimono ini, jadi tuh anduk itu jeng 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 gitu. Oh, Jadi tuh dilapisin. Badan jadi dilapisi anduk ya. dilapisin anduk terus udah gitu kayak pakai lapisan apa kayak yukata gitu mirip Heeh, yukata gitu warna putih gitu. heeh. Baju dalamnya kimono ya. Terus kalau Heeh, misalkan kita tahu pakai yukata kan paling cuma ya pakai terus udah gitu diikat seret pita gitu kan. heeh, Kalau heeh. ini tuh kayaknya heboh banget gitu ya. Kayak ada talinya seret di belakang. Jadi mesti dua orang yang ngerjain. Heeh, Kalau heeh. misalkan sendiri nggak bisa gitu. Jadi kayak apa? Aku dengar, pegangin nih ininya talinya yang ini. Iya ya, gue tarik ya dari sini ya. Iya ya. Zet zet gitu. Berapa lama sih itu prosesnya pakai kimono itu? Aku sih dari dandanin sama kimono itu pokoknya 1 jam. 1 jam. Ini nih Karena kata kan, Puput. Heeh. hah? Puput bilang bentuk tubuh orang Indonesia meliuk-liuk. Ya, bentuk tubuh orang Indonesia sangat Melihat ya membentuk sekali iya, sehingga tapi harus lurus. Jadi dikasih benar ya. anduk gitu. Karena Puput Tapi ini kayaknya bukan memang orang dia Indonesia suka aja deh. Kan kalau orang orang Jepang itu kan langsing-langsing krempeng gitu kan, langsing kan. iya, Kalau pakai iya. kimono langsing juga nggak bagus kan, makanya perlu buat jadi lebih zut gitu. Oh, lebih lebih berbobot ya. Iya, jadi Jadi benar-benar zut gitu. Kayak gitu. lurus. Nah, Indah, ini ceritanya kelewat seru nih. Ini kayaknya kita mesti bikin part 2-nya deh. Nggak kerasa Udah ya kita ampun. kita masih ngobrolin di awal soal Oke. pernikahan ini. Karena pernikahan ini Aku seru udah banget. kelamaan gitu ya ngobrolnya, maaf ya. Nggak apa-apa. Tapi seru kan teman-teman yang lain? Ya, orang Nanti Jepang. Oh, orang kalau Jepang yang juga lainnya sama. di-cut aja, Bu. Enggak, soalnya saking serunya, karena itu juga teman-teman juga pasti pengen tahu kan, oh rupanya begini ya semua proses dan proses Iya. perkenalannya Indah juga seru banget karena nggak ada yang nyangka kan. Kita tahu Indah itu orangnya sangat-sangat serius. Jadi gitu, Ya, bisa aku bisa serius. bisa menikah lewat perkenalan, aplikasi yang sebenarnya dia juga tidak terlalu percaya, tapi ternyata Iya, bisa gitu ya. Jadi jodoh itu bisa di mana aja. jadi benar ya. Nah, karena masih pada pengen ngikutin, jadi nanti kita bikin part 2-nya, tapi nggak tahu, nanti kita atur waktu lagi, Ya nggak terusin apa-apa. lagi ya, kita Maaf ya, terusin lagi. soalnya soalnya selama ini nggak ada yang aku ajak bicara bahasa Indonesia, jadinya tuh oh, ada yang bicara bahasa Indonesia langsung galau gitu. Kata kata Ismi, kisah cinta selalu seru untuk disaksikan. Oke, memang. Dan ini adalah yang sukses ya, jadinya mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Ya, kita bikin part 2-nya ya, setuju nggak? Setuju ya? Oke. Kata-kata Puput, jadi jangan percaya aplikasi kalau gitu. Nah, buktinya nih jadi nih ya. Jadi Nih, percaya jadinya sama jadi. orangnya ya. Nah, Jadi kalau kalau kata suami ya. aku gini, apa orang-orang orang Jepang tuh juga macam-macam, katanya gitu. Kata. Jadi intinya sih katanya bukan ngomongin nationality ya katanya. Ya, jadi intinya adalah ya kita lihat orang itu ya per karakternya aja gitu. Jangan lihat maksudnya kan orang Jepang ini. Jangan Iya. katanya gitu. Kan orang Oh, Indonesia jangan juga banyak macamnya. macam-macam. Iya. Iya, gitu ya. Oke, kalau Hmm. misalnya memang kita ketemu jodohnya di situ, kenapa enggak ya? Dan Nah, buktinya juga ini oke. alhamdulillah juga sukses. Baik, kalau gitu nanti kita terusin lagi di part yang 2. Nanti kita atur waktu lagi. Tapi terima kasih kepada semuanya. Terima kasih buat Indah
Salam buat Fujiwara Sang, salam buat mama mertua, dan si kecil juga belum kita tampilkan seperti apa. Nanti akan menjadi surprise di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Terima kasih banyak semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Indah. Ayah, ママちゃんいいの？mau watang. ママちゃんいいの？